Halo, halo, halo. Jumpa lagi di dalam acara Ngopi. Ngobrolin perkara iman. Tapi hari ini kayaknya bosen ya kalau sendirian. Mau ajakin anak papi lagi deh. Ketemu lagi dengan siapa? Felix. Felix, hari ini kita mau bahas apa di dalam Ngopi. Ngobrolin perkara iman di dalam channel kita. Brontis Production. Hari ini kita akan bahas tentang sebuah topik, yaitu ngapain ya takut COVID-19 atau virus corona? Kan hidup mati di tangan Tuhan. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang COVID-19, ini bukan hanya sekedar sebuah masalah lokal. Lokal yang dimaksud adalah masalah di Wuhan, China sana. Sekalipun kita tahu beberapa bulan yang lalu berita tentang Wuhan di mana orang di pinggir jalan mereka jatuh loh Felix, sampai jatuh dan kemudian orang-orang pakai baju pelindung supaya tidak tertular COVID-19 dan bagaimana perawat dan beberapa dokter juga meninggal karena masalah ini. Tetapi COVID-19 sudah menjadi masalah global. Felix tahu masalah global itu apa? Tidak. Masalah global itu masalah yang bukan hanya satu daerah, tetapi sudah menjadi masalah dunia. Nah, kalau bicara tentang masalah dunia, berarti banyak negara di dunia ini sudah kepusingan menghadapi COVID-19. Kenapa? Karena banyak warganya yang sudah jatuh sakit, bahkan ada beberapa warganya yang meninggal. Di dalam menghadapi semuanya ini, presiden, para raja, kemudian mereka para perdana menteri, mereka sudah melakukan tindakan-tindakan tegas untuk misalkan lockdown negara mereka. Terakhir, misalkan Malaysia mengadakan lockdown untuk negara mereka. Nah, bahkan terkadang ada beberapa negara yang tidak memutuskan lockdown dengan berbagai pertimbangan. Tetapi kalau kita melihat masalah COVID-19 ini sudah menjadi masalah global, di mana misalkan di Yerusalem ada gereja yang menutup gereja mereka untuk tidak boleh diadakan ibadah lagi dalam gereja karena masalah COVID-19. Di Indonesia gimana? Di Indonesia juga ada gereja-gereja yang meliburkan dan mengadakan ibadah secara online, termasuk di gereja kita tentunya. Mulai tanggal kapan? 18 sampai 31 Maret atau 30 Maret nanti. Ini adalah sebuah cara untuk meminimalkan penyebaran COVID-19. Kita tahu COVID-19 begitu cepat tersebar, bukan karena lagi melalui hewan, tetapi melalui manusia sesama manusia COVID ini tersebar. Tetapi di antara upaya-upaya untuk mencegah, pemerintah berkata belajar di rumah, bekerja di rumah, ibadah di rumah. Tetapi ada orang juga masih bertanya, ngapain ya takut COVID-19 atau virus corona ini? Kan hidup mati di tangan Tuhan. Sehingga mereka berkata, nggak usah takut. Kita hidup ya puji Tuhan. Kalau harus mati karena COVID-19, ya nggak apa-apa. Apakah benar pendapat ini? Apakah benar orang yang berkata bahwa hidup dan mati di tangan Tuhan ngapain takut? Itu adalah pendapat yang rohani atau pendapat yang rohana? Kira-kira Felix tahu nggak itu pendapat rohani atau rohana? Enggak, itu pendapat kita coba lihat ya. Orang sambil pusing dengan hal ini. Kenapa? Karena misalkan jemaat juga pusing kira-kira benar nggak ya pendapat ini? Kalau benar pendapat ini berarti bebas dong. Saya harus jalan-jalan keluar. Saya mau kemana? Saya mau ketemu siapa? Padahal pemerintah udah mengadakan yang namanya social distancing. Yaitu misalkan jauhi kerumunan, kerja, belajar, dan ibadah di rumah. Kemudian berbagai tindakan-tindakan lain yang usahakan misalnya bertemu secara tidak diadakan di luar rumah. Nah, itu beberapa tindakan dilakukan oleh pemerintah. Tetapi ada orang-orang yang masih ngeyel. Mereka masih jalan-jalan di luar, sekalipun mereka harusnya berada di rumah. Mereka masih ngumpul-ngumpul. Mereka masih ngobrol-ngobrol. Mereka masih jalan-jalan di mall. Sekalipun kita tahu mall ada beberapa mall yang kasih kebijakan. Tahu nggak mall di Lipo sini yang buka akhirnya jam 11 sampai jam 9 atau 10 malam. Harusnya kan jam 10.
Nah, itu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini supaya cepat selesai. Tentang orang-orang yang berkata seperti itu, maka kita punya ayat nih, satu ayat dari Amsal 22 ayat yang ketiga. Felix akan baca. Kalau orang bijak melihat Malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Nah, dikatakan Amsal 22 ayat yang ketiga dikatakan orang bijak melihat malapetaka. Orang bijak loh melihat malapetaka, lalu bersembunyilah ia. Kenapa melihat malapetaka bersembunyi? Apakah orang bijak ini kurang beriman, tidak percaya pada Tuhan, atau misalkan dia orang penakut? Oh, tidak. Tetapi ketika dia melihat malapetaka, dia nggak mau membuat dirinya tertimpa malapetaka. Dia nggak mau orang lain tertimpa malapetaka. Dan itu dia bersembunyi. Nah, malapetaka ini bisa misalkan pasukan prajurit asing yang menyerang. Bisa misalkan penyakit sampar yang menyerang. Bisa misalkan badai yang menyerang. Ketika semuanya itu, masa sih di dalam badai itu kemudian berhadapan dengan badai yang nggak mungkin, pasti mati, pasti habis. Tetapi orang bijak dikatakan kalau melihat malapetaka, maka dia harus bersembunyi. Ya, berdoa juga bersembunyi. Tetapi orang yang nggak berpengalaman berjalan terus. Nggak peduli. Yang penting saya percaya saya bisa bebas dari malapetaka. Ya, bisa bebas. Tetapi kalau nggak bijak, maka dia akan kena celaka. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang masih yakin dengan pemikiran ini, ya buat apa sih hidup dan mati? Kan hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Betul, hidup dan mati di tangan Tuhan. Tetapi COVID-19 ini kalau kita nggak peduli dengan diri kita, ya nggak salah, nggak apa-apa. Tapi kita harus peduli dengan sesama kita. Kita mungkin nggak sakit, tetapi mungkin kita menjadi orang yang membawa sakit atau membawa COVID-19 ini dan mengestafetkan kepada orang-orang. Dan itu pilihan terbaik untuk kita adalah untuk sementara ini, tanda kutip, seperti tadi dikatakan oleh pengamsal, tanda kutip, bersembunyilah. Jaga diri, bersembunyi di rumah, nggak usah keluar-keluar. Kalau nggak butuh, kalau kita perlu beli makanan, ya boleh keluar. Tapi kalau nggak ada urusan yang penting, yang mendesak, ya lebih baik di rumah. Lebih aman, bersembunyi, dan itu dikatakan oleh Alkitab sebagai orang yang bijak. Dan itu pun tanda kita sebagai anak-anak Tuhan yang mentaati pemerintah, karena pemerintah sudah berkata bahwa belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Kemudian yang kedua adalah tanda bahwa kita mengasihi sesama. Mengasihi sesama tidak harus selalu bersama sesama, tetapi menjauh dari sesama karena kita mengasihi mereka supaya mereka tidak terkena sakit ini. Dan kita terus berdoa, biarlah COVID-19 ini bisa segera selesai dan Tuhan berbelas kasihan kepada bumi ini, kepada manusia, kepada Indonesia, kepada anak-anak Tuhan. Dan Tuhan terus berikan hikmat pada pemerintah dan Dia terus berikan hikmat pada kita untuk kita ketika melihat COVID-19 ini sebagai malapetaka, bencana, dan kita sebagai orang bijak. Kita senantiasa bersembunyi. Untuk apa? Untuk mendapatkan kemenangan. Supaya ketika ini rantai terputus, tidak ada yang terestafetkan lagi, maka COVID-19 akan segera selesai dan kita bisa beraktivitas secara normal. Tahan diri, kuasai diri. Kenapa? Untuk hidup yang lebih baik ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikianlah kita di dalam acara Ngobrolin perkara iman. Di dalam acara Grounded Production. Jangan lupa Subscribe, like,
dan tekan belnya ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Bye.